cek dulu kehadirannya ya. Aldi Ramadhani, Aldi, Amelia, Anggita Triana, Rismadi, Elsa, Filipi, Adi Koti, Rizkia Rahadi, Joshua Tetangga. Kemana? Tidak hadir. Ada keterangan? Sakit. Mana suratnya? Mau wali kelas ya? Juli, Kesia, Lady Cinta, Lira Tamina, Marta, Mika Septiana, Mikael Brutu, Muhajir Alamsyah, Ningsih Anggraini. Mana? Tidak ada. Ada keterangan? Tidak ada apa berarti ya? Nuraisyah, Rangga Dimas, Raigano, Revalina, Rizka Manalu, Sarah, Sarmila, Sarah Jonathan, Satrio Sihombi, Satria, Septian Vincent, Cynthia Sabrina, Yeti, Yolanda Olivia, sudah keluarkan buku informatika ya.
informasi dan komunikasi. Nah, saya jelaskan secara garis besar. Kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini yang disingkat TIK. Nah, kita akan cenderung mengarahkan ke perkembangan TIK ke arah pendidikan. Jadi pembelajaran itu akan lebih mudah, akan lebih efisien kalau kita memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi. Baik, setelah itu kita akan saya jelaskan aspek yang dinilai. Setelah ini nanti ada beberapa pertanyaan dari saya, ada pertanyaan pematik dan ada diskusi kelompok, ada presentasi, saling tanya jawab. Saya akan nilai siswa-siswa yang aktif, mampu menjawab pertanyaan dari temannya, mampu berdiskusi, berani berdiskusi, mau mengungkapkan pengetahuannya di depan. Jadi itu yang saya nilai nanti. Persiapkan dirinya. Saya ada 2 pertanyaan pematik. Pertanyaan sederhana, ulangi setelah saya. Apa manfaat memahami pemanfaatan TIK? Ulangi setelah saya. Apa manfaat memahami pemanfaatan TIK? Yang di belakang bisa kelihatan? Tadi ya? Bisa kelihatan ya? Pilih. Oke, nomor 2, ulangi setelah saya. Apa kalian tahu apa itu Google Drive? Apa kalian tahu apa itu Google Drive? Bisa kelihatan ya, PPT dari belakang saja. Oke. Nah, cakupannya dari pematik ini sudah mengarah ke pembelajaran. Oke, untuk nomor 1. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Siswa jadi memiliki bekal etika dalam menggunakan internet dan memanfaatkannya dengan baik, sehingga mudah mendapatkan informasi pengetahuan yang luas. Oke, silakan duduk. Ingat, kata kuncinya di sini. Pemanfaatan TIK. Jadi kalau kita manfaatkan ke produktivitas kita, itu akan menjadi lebih baik, lebih efisien. Terlebih lagi kita bisa mendapat informasi yang luas di luar sana dengan kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau tidak kita manfaatkan, sia-sia. Jadi teknologi ini berkembang, kita tutup mata. Kita tutup mata seolah-olah
biarinlah Pak orang itu dari sana. Nggak bisa. Kita harus ikut di belakang perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mengikutinya, kita bakal ketinggalan jam. Iya, kita bakal nanti disebut kamu kudet gini aja nggak tahu, kamu gaptek gini aja nggak tahu. Kita anak sekolah harus paling update di antara teman-teman kita yang di kampung. Mereka tanya pasti ke kita karena kita yang sekolah, kita anak sekolah, ya. Jadi hasrat untuk memanfaatkan itu harus tinggi, jangan cuek dengan perangkat-perangkat teknologi, jangan cuek. Kita harus terus belajar, ikut memanfaatkannya supaya mudah. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, ini kata kuncinya. Nomor 1 rahasia tadi ya. Oke, siapa bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Rifka ya. Rifka Manalu. Oke, silakan. Oke, ini dengan terjawabnya oleh Rifka, berarti saya sudah bisa berasumsi bahwa Rifka sudah tahu apa itu, atau setidaknya sudah pernah lihat Google Drive, sudah pernah lihat apa itu aplikasi Google Drive, sudah pernah tahu apa itu layanan dari Google Drive. Nah, nanti akan kita perdalam. Rifka. Saya akan bahas Google Drive. Ini pertanyaan pematik kedua. Oke, jujur dari hatinya, yang pernah atau belum pernah dengar apa itu Google Drive? Angkat tangannya biar saya jelaskan hari ini supaya kamu tahu. Yang belum pernah dengar aja. Sudah pernah dengar semua berarti? Sudah? Oke. Dalam dunia teknik. Oke, kita mundur dulu ke belakang. Bahasa Indonesianya drive. Bahasa Indonesianya drive. Ada yang tahu? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia car. Mobil. Kamu? Driver. Iya, inilah kata dasar. Lalu apa kaitannya dengan Google Drive? Jauh kan? Itu yang membuat kita bingung. Kenapa Google Drive? Ya. Tapi kalau dalam teknik informasi dan komunikasi, Drive ini artinya mana? Ya. Jadi di komputer, di handphone, dimanapun itu, drive itu artinya kalau ada perangkat di dalamnya, yaitu penyimpanan. Nah, jadi Google mempunyai layanan cloud atau layanan penyimpanan awan. Kita akan tulis penyimpanan awan atau
Kalau kita tarik di kamus bahasa Inggris, cloud ini artinya awan. Apakah benar-benar kita menyimpannya di awan, Pak? Tidak. Apakah benar-benar foto kita itu nyangkut di awan? Tidak. Apakah benar-benar data-data saya yang saya upload, saya simpannya di awan? Itu hanya istilah, bukan benar-benar di awan. Jadi itu tidak sepenuhnya benar. Itu hanya istilah atau perumpamaan. Makanya lebih teknik dia menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris umum. Cloud storage, bahasa Inggris. Oke, sekarang pertanyaan dari saya. Apakah sosial media Facebook termasuk penyimpanan awan? Termasuk. Oke, kenapa? Kenapa dia termasuk penyimpanan awan? Kamu bilang termasuk. Lalu, kenapa dia termasuk penyimpanan awan? Apakah karena dia bisa menyimpan foto? Bisa? Bisa. Oke. Jadi dia itu termasuk, tetapi tidak secara spesifik, karena dia fungsinya bukan itu. Dia hanya fungsinya untuk bersosialita, kebutuhan sosmed. Tapi kalau Google Drive, fungsinya memang untuk penyimpanan. Nah, Google Drive yang dikembangkan oleh Google ini sudah saya manfaatkan dari sejak dulu. Nah, saya sarankan untuk kalian juga memanfaatkan layanan dari Google Drive. Ini lumayan. Ini kita bisa mendapat space atau penyimpanan 15 GB. Kita beli flash disk 8 GB itu berapa? 80.000 kan? Nah, kita dapat dari Google 15 GB itu gratis, tidak bayar. Syaratnya syaratnya kamu harus punya email, sudah itu aja. Kalau kamu sudah buat akun Google, kamu akan dapat layanan dari Google, khususnya Google Drive 15 GB secara gratis. Jadi tidak dipungut biaya. Bisa nggak Pak ditingkatkan lagi? Saya mau penyimpanan yang besar untuk menyimpan data-data saya. Mungkin kamu kerja di perusahaan untuk penyimpanan cloud yang besar. Ini gratisnya 15 GB. Kamu bisa upgrade di layanan Google, bisa sampai 20, 100, dan itu berbayar. Jadi kalau 15 GB itu dikasih gratis. Tapi kalau 15 GB ke atas kita harus menggunakan layanan yang berbayar. Itu dia. Nah, kembali ke nomor 1. Yang kita manfaatkan dalam metode pembelajaran kita adalah video, conference. Video conference-nya ini saya ambil dari Google Meet. Satu. Yang kedua dari Zoom. Oke. Video conference. Singkatnya, sederhananya, video conference itu adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan semua video dalam satu aplikasi server. Jadi kita yang menggunakan video itu, kita yang menggunakan aplikasi itu, kita bisa berkumpul secara online dalam satu room di dalam aplikasi yang kita gunakan, di dalam aplikasi tertentu.
Contoh dalam hal ini, di sana kita belajar misalnya dalam kondisi yang tidak mungkin kita bisa ke sekolah, tidak akan mungkin kita datang ke sekolah, ya. Jadi bagaimana Pak supaya tetap sekolah, supaya tetap belajar? Manfaatkan perkembangan teknologi. Ada teknologi perkembangan video conference. Dalam hal pembelajaran, kita ambil satu, Google Meet. Apakah lebih ada lagi Pak selain Google Meet dan Zoom? Banyak. Nah, kali ini yang saya ambil yang mudah pengoperasian, mudah menggunakan. Ada di semua platform. Ada di handphone bisa. Ini semuanya di handphone bisa, di laptop dan lain-lain. Jadi menunya paling gampang sudah saya telusuri semuanya. Jadi dua yang saya ambil, Google Meet dengan Zoom. Nah, oke, singkat saja. Sudah pernah dengar Google Meet? Belum Pak. Ya, karena ini biasanya video conference itu dipakai untuk level-level perusahaan, level-level PT atau instansi pekerjaan yang memang membutuhkan meeting secara mendadak, walaupun tidak ada orang, membutuhkan meeting sekarang langsung. Jadi adanya video conference ini yang dikembangkan oleh Google, namanya Google Meet. Kita bisa panggil simpulan dari sana, misalnya Pak ini dari sana, lalu dipanggil dari sana, ngumpul semua di room. Jadi tampak gambarnya begini ya. Ini orang satu, orang dua, orang tiga, orang seterusnya sampai berapa yang dibutuhkan. Jadi kalau dari Google meluncurkan aplikasi video conference itu namanya Google Meet. Jadi Google juga berperan di situ. Google mengembangkan aplikasi untuk video conference juga, namanya Google Meet. Nah ini penyebutannya Google Meet, M-E-E-T, Google Meet. Selain dari Google Pak, ada yang terkenal bantahnya yang Google itu ada Zoom. Zoom ini bahasa Indonesianya bisa. Itu zoom in. Kalau zoom out sama. Beda ya. Nah, Zoom ini mati. Dia perusahaan yang memang mengembangkan aplikasi video conference tidak semisal Google Meet, tapi dia menguasai banyak perusahaan untuk mengambil alih di perusahaan lain. Nah, ada beberapa batas yang dimiliki oleh kedua aplikasi ini. Setahu saya, Zoom itu dia 100 user. 100 user gratis. Kalau mau lebih lagi yang di dalam itu rapatnya sampai banyak, kita harus gunakan layanan yang berbayar. Kalau Google Meet sama. Kalau tidak salah saya 50. Ya, 50 itu kita ke atas mau tambah orang lain yang bergabung, kita harus gunakan layanan yang berbayar. Jadi saya rasa 100 itu sudah cukup banyak. Misalnya saya mau mengadakan pembelajaran daring misalnya, anak-anak wajib menggunakan Zoom ya, kita menggunakan Zoom. Kita jumlahnya 34 kan. Nah, ini sudah di bawah ini, jadi kita sebenarnya bisa menggunakan aplikasi Zoom. Kalau kita dalam kondisi yang tidak mungkin pergi ke sekolah, seperti ada bencana atau ada pandemi dan lain-lain. Tapi itu semua sudah sirna, sudah tidak ada lagi.
Oke, saya ada buat ambil video pembelajaran. Saya akan tayangkan di depan. Coba perhatiannya fokus dulu ke depan. Kita akan saksikan tayangan video berikut. Saya prepare dulu. Oh, Ada beberapa part kata. iya. Iya. Oke, saya akan cek dulu dari belakang. Oke, kelihatan ya. Oke, mengenal teknologi informasi dan
Oke, kita akan live. Belum, Pak? Belum. Nah, yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi untuk berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Nah, kamu berinteraksi tidak di rumah? Oke, kalau sesama orang berinteraksi, Pak. Lalu apa yang dimaksud di sini berinteraksi dengan lingkungan? Ada yang bisa kasih contoh? Sosialisasi. Iya, itu sesama manusia. Kalau berinteraksi dengan lingkungan bagaimana? Berinteraksi ini berkomunikasi. Bukan kita ngomong sama lingkungan, maksudnya contoh apa yang berinteraksi dengan lingkungan? Gimana? Menyesuaikan. Iya, bisa menyesuaikan terhadap lingkungan, itu termasuk berinteraksi. Oke. Lalu salah satu fungsi komunikasi adalah saling bertukar informasi antar sesama. Dengan komunikasi, pengetahuan manusia akan semakin bertambah dan berkembang. Contoh, kalau saya dengan kamu tidak bertukar informasi, kamu tidak akan tahu informasi apa yang ada di saya, dan saya juga tidak akan tahu informasi apa yang ada di kamu. Contoh, misalnya saya tahu informasi tentang cara menginstal komputer. Itu kan informasinya ada di saya kan? Nah, kita harus bertukar. Contoh misalnya 10 TKJ ada informasi apa, ada salah satu yang punya ini. Oke, bagaimana kita bertukar? Nah, itu salah satu contoh. Atau berita di lokasi A, saya tahu, kamu tidak tahu. Oh, dengan berita ini di lokasi ini. Nah, itulah namanya bertukar informasi. Selanjutnya, nah, pada mulanya jika seseorang ingin menyampaikan informasi, hal itu akan dilakukan secara lisan atau melalui kata-kata. Ya, lisan itu kata-kata, tulisan itu surat, bentuknya surat, kertas, atau yang lainnya. Nah, kalau dulu belum ada itu namanya kertas, belum ada itu namanya tulisan, belum ada itu semua namanya yang bisa ditulis-tulis. Nah, jadi semua itu kalau orang mau menginformasikan, bertukar informasi dengan kata-kata. Lalu yang bawahnya, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk bertukar informasi secara lisan, tetapi juga bisa melalui media. Nah, ini sampai di sini saya stop.
Oke. Saya lanjutkan di yang bagian bawah. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk bertukar informasi secara lisan, tetapi juga bisa melalui media seperti email, internet, dan lainnya. Nah, email ini termasuk layanan dari Google. Tapi Google Drive, Pak. Iya, Google mengembangkan banyak produk. Google mengembangkan banyak aplikasi. Banyak yang dikembangkan Google. Salah satunya layanan penyimpanan data tadi Google Drive. Nah, layanan berkirim pesan itu seperti email. Ada lagi dari Google, banyak. Dan internet lainnya. Nah, definisi teknologi, alat, cara, proses, ataupun kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia. Ingat, mempermudah. Jadi kalau kamu merasa itu susah, gunakan teknologi. Jangan tutup mata dengan perkembangan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teknologi dalam bidang pertanian. Membajak sawah dari menggunakan kerbau menjadi traktor. Apa kita bilang di sini traktor? Jetor. Nah, dulu menggunakan kerbau, sekarang menggunakan jetor. Nah, kita menggunakan di sini jetor. Nah, itu sudah termasuk perkembangan, kan? Itu sama perkembangan. Nah, kalau kamu tidak mengikuti perkembangannya, tiba-tiba kamu keluar rumah, kok yang membajak kerbaunya beda, ada bannya seperti balik-balik. Nah, ternyata itu sudah mesin yang bekerja. Tadi sudah tidak hewan lagi, sudah mesin yang bekerja. Nah, itu termasuk perkembangan teknologi. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, itu ada bahan bakarnya, ada teknologi pembuatan mesinnya, dan lain-lain. Nah, lalu di bidang transportasi, pergi dari jalan kaki menjadi naik motor. Kalau kita di sini bilangnya naik kereta, ya. Kalau di Kalimantan itu bilangnya Honda. Mereka selalu berdebat kereta, motor, kalian bilangnya Honda. Ternyata kalau di Kalimantan itu bilangnya Honda. Kita di Sumatera ini kereta, sama saja. Pergi dari jalan kaki menjadi naik motor, mobil, kereta, dan lain-lain. Nah, dulu pasti itu belum ada kereta. Ada satu-satu, mobil juga ada, tapi tidak semasif sekarang, tidak sebanyak sekarang. Nah, banyaknya jumlah kendaraan sekarang itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Lalu bagian kesehatan. Di bidang kesehatan ini, konsultasi online dan alat operasi yang semakin canggih. Konsultasi online, tahu maksudnya? Kita tinggal telepon dokternya. Halo dok, saya punya keluhan ini. Oke bu, ini obatnya, ini obatnya. Itulah memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi kalau tidak perlu kita langsung datang ke rumah sakit untuk menemui dokternya,
Kalau sekarang sudah melalui aplikasi, misalnya sudah melalui website atau bisa di telepon langsung, banyak pilihan. Lanjut di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita bisa melakukan pembelajaran secara online menggunakan internet. Gimana contohnya, Pak? Contohnya kita manfaatkan ini tadi. Manfaatkan misalnya aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini menggunakan internet. Kita bisa belajar di aplikasi Zoom, Pak. Bisa, kita akan kumpul nanti seperti kelas online. Kelasnya online, kamu bisa belajar dari rumah dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi saya di rumah, kamu di rumah masing-masing, buka aplikasi Zoom-nya, aktifkan kameranya, lalu tinggal letakkan posisi handphone sesuai postur tubuh kamu. Jangan nanti handphonenya di dapur, kamunya di ruangan. Jadi siapa yang mau melihat? Apa gurunya mau melihat dapur? Tidak. Oke, berikutnya di bidang ekonomi, pertukaran uang secara langsung berubah menjadi e-money, belanja secara online. Oke, untuk sekarang ya, apakah sudah ada yang pernah belanja secara online? Sudah? Sudah? Oke, secara tidak sadar kamu sudah memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi kamu sudah memanfaatkan perkembangan teknologi karena kamu sudah mulai belajar online. Itu salah satu. Nah, lalu di informasi, di bagian informasi, mendapatkan informasi menjadi sangat mudah melalui internet. Kalau dulu susahnya mendapat berita itu kita harus sebelum maraknya penggunaan internet ya, saya batasi aja supaya tidak terlalu jauh kita ke zaman belakang. Ke koran dulu kita itu kalau baca berita, cari-cari informasi itu pasti kita membacanya di koran. Kalau sekarang sudah jarang orang membeli koran, sudah jarang orang memesan koran. Kenapa? Karena di internet itu sudah mudah mendapatkan informasi. Itulah perkembangan tadi. Kita harus ikuti. Kalau kamu sekarang pesan koran lagi, mesti ada Pak Mas. Cuma lebih akurat lagi di internet. Karena koran itu terbitnya biasanya 2 atau 3 hari, paling cepat 1 hari. Kamu baca di internet itu beritanya per jam. Jadi mereka itu media-media itu uploadnya per jam. Begitu ada berita A, bahkan di berita-berita YouTube yang lagi live, Facebook yang live itu beritanya secara langsung, tidak lagi dicetak lagi di koran, nunggu lagi. Jadi itu lebih mudah dan cepat. Komunikasi, berkomunikasi lebih mudah dengan adanya alat-alat komunikasi yang canggih. Contoh, pernah punya headset? Iya, punya. Itu salah satu alat teknologi komunikasi yang canggih. Dulu semua headset itu menggunakan kabel. Sekarang headset sudah tidak punya kabel. Masih ada Pak yang punya kabel? Ya masih ada, itu opsional. Kalau kita mau pakai yang kabel, silahkan. Kalau kita mau pakai yang tidak punya kabel, silahkan. Dan anehnya lagi teknologi ini, headsetnya gak ada kabelnya Pak, tapi saya ngomong, saya dengar dari sini. Itulah komunikasi
contoh alat-alat yang canggih. Selanjutnya, definisi informasi. Sebuah data atau pesan yang disampaikan oleh satu orang ke orang lain. Saya misalnya menyampaikan ke kamu dari satu orang ke orang lain dengan tujuan memberikan pesan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau seharusnya pesan kita itu memiliki manfaat ya. Contohnya di sini pengumuman. Pernah lihat pengumuman kan? Pengumuman di mading misalnya atau di poster-poster. Nah itu sudah termasuk bentuk dari informasi. Coba cari informasinya. Siapa yang mencalonkan sebagai ketua OSIS? Di mana informasinya? Di mading. Itu ada pengumumannya semua. Lalu berikutnya berita, iklan, dan rambu-rambu lalu lintas. Iklan kita bisa lihat di TV, di internet sudah banyak. Berita juga demikian. Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu termasuk informasi atau tidak? Termasuk. Di situ ada rambu-rambunya P misalnya. Atau P-nya warna biru, P-nya warna merah. Kalau P-nya warna merah disilang begini, digaris berarti dilarang parkir. Itu kan sudah informasi kok. Berarti tidak boleh parkir di area sini. Nah itu sudah satu informasi. Kalau P-nya warna biru, dilingkari biru berarti boleh parkir. Lalu ada rambu-rambu lainnya seperti lampu merah dan lain-lain. Itu sudah informasi. Jadi kalau kita tidak paham itu berarti kita yang berkutik, kita yang tidak mungkin rambu itu berbicara. Kita yang paham. Oke, definisi sederhana dari komunikasi. Proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain, bertukar ya. Kalau tadi menyampaikan, kalau ini bertukar. Nah, dengan tujuan untuk mengubah perilaku orang dari tidak tahu menjadi tahu. Sekarang yang kita lakukan pertukaran informasi. Kamu yang bersekolah, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini sudah ada definisi dari komunikasi. Kita sedang berkomunikasi. Lalu contohnya mengobrol kita dengan teman, dengan ayah, dengan emak di rumah, ngobrol lagi masak. Nah, kita kan jadi tahu masak itu seperti ini yang dibutuhkan, bahannya ini. Lalu ngobrol di mana tergantung sesuai selera kamu apa yang kamu ngobrol. Lalu menelpon, surat menyurat, berdiskusi dan lain-lain. Banyak definisi komunikasi yang bisa kita ambil di kehidupan kita sehari-hari. Surat menyurat ini mungkin kalau sekarang berkirim pesan secara online ya. Kalau dulu ya kita surat menyurat menggunakan kertas, tulis, kantor pos. Sekarang tidak. Mungkin kita surat menyurat melalui email. Kalau sekarang singkat saja ya dari media sosial. Tinggal cek aja Pak dari WA. Iya. Definisi teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Sebuah cara yang diciptakan manusia, ya, sebuah cara yang diciptakan manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi guna mempercepat proses pertukaran informasi. Nah, jadi kalau bisa dipercepat, pasti manusia itu akan menciptakan yang lebih cepat. Contohnya kendaraan saja sekarang sudah makin cepat, internet sudah makin cepat, aplikasi-aplikasi yang tujuan dan berkomunikasi sekarang sudah bermunculan yang makin cepat. Nah, saya sudah rangkum manfaat teknologi informasi komunikasi ini menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Kedua, menghemat biaya
Jelas ya? Kita hemat biaya. Contoh kalau kita ingin berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh, kita tidak perlu mendatanginya atau kita tidak perlu kirim-kirim surat. Kita hanya tinggal menelpon. Itu sudah menghemat biaya. Kita naik angkot lagi, isi minyak lagi. Itu sudah menghemat biaya. Lalu yang ketiga, melindungi informasi dan data rahasia. Jadi kalau kita nelpon saudara kita kan nggak dengar semua orang, nggak tahu, apalagi secara privat, apalagi secara grup. Ya hanya sangat saudara saja yang tahu di komunikasi yang kalian bangun itu. Lalu peralatan teknologi informasi. Nah, ada di rumahnya TV? Ada? Ada. Alat ini menampilkan berupa gambar bergerak dan suara yang dipancarkan dari jarak jauh secara langsung. Dari jarak jauh maksudnya gimana Pak? Ya, kita terima di rumah menggunakan antena sebagai penerima sinyal yang dipancarkan oleh stasiun TV masing-masing. Lalu yang kedua ada radio. Masih ada di rumahnya radio? Sudah tidak ada ya? Lalu ada pasti Pak. Karena itu tadi perkembangan tadi berkembang. Yang tidak ada, yang tidak ada sudah ada. Yang sudah ada menjadi tidak ada. Alat penerima informasi suara ya, tidak ada gambar. Dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik sama seperti TV. Cara kerjanya kita menerima pancaran sinyal dari stasiun radio satelit. Lalu yang kedua, di tampilan kedua ada komputer. Ada di rumahnya komputer? Ada yang ada Pak, ada yang tidak. Laptop sama saja. Peralatan yang digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi. Proximel ini alat komunikasi yang dulu itu digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui saluran telepon. Inilah proximel. Lalu berikutnya ada proyektor atau infocus. Nah, infocus LCD di mana Pak? Ini yang sedang di depan saya ini yang warna putih ini namanya proyektor LCD atau proyektor atau infocus. Banyak penyebutan. Nah, alat ini kira-kira kalau secara yang kamu lihat, kamu belum baca pengertiannya. Secara yang kamu lihat fungsinya apa? Menampilkan? Iya, menampilkan informasi berupa gambar. Iya, yang diteruskan dari laptop atau komputer. Lalu berikutnya internet, jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet, protokol atau IP. Masih ingat IP address? Iya, itu cukup ribet tapi mudah dipahami kalau kita mau belajar sungguh-sungguh. Dengan internet, informasi dapat ya disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Lalu ada telepon, alat komunikasi mengirim data menerima secara langsung menggunakan jaringan telepon. Lalu yang nomor 2, handphone. Nah, ini nomor 2 saya yakin kamu punya rata-rata ya. Alat komunikasi elektronik 2 arah yang bisa dibawa ke apa maksudnya 2 arah? Ada yang bisa tafsirkan apa itu maksudnya komunikasi 2 arah? Bisa? Dua arah.
permasalahan. Ada lagi? Oke, dua arah itu seperti ini. Kamu tahu HT yang untuk misalnya tentara atau ada komunitas lain yang melakukan cek HT itu komunikasinya satu arah. Handphone kita dua arah. Lalu apa bedanya, Pak? Kalau satu arah HT tadi kita harus ngomong dulu, baru diterima, baru bisa ngomong, baru kita terima. Nggak bisa sekaligus. Ngerti? Kita harus ngomong satu-satu. Tes patah mix misalnya. Baru di sana tidak siap nggak? Ya kamu pergi ke sini dan lain-lain, ke arah sana ke arah sini. Dan dimatikan ya. Nah lalu sana berbicara, oke Pak, laksanakan. Dan nah itulah satu arah. Nggak bisa dia ngomong sekali dua. Tapi kalau handphone kita dua arah. Saya menelpon Satrio misal. Satrio lagi ngomong, saya juga lagi ngomong. Bisa langsung. Dua arah. Nah itu dimaksud komunikasi dua arah. Lalu berikutnya ada modem. Perangkat hardware yang dipasangkan kepada komputer yang berfungsi untuk mengakses internet. Ada satelit komunikasi. Satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Perlu kamu ketahui, Indonesia mempunyai beberapa satelit yang salah satunya milik PT Telkom yang bertujuan untuk satelit komunikasi. Jadi Indonesia ini punya satelit komunikasi yang dikembangkan oleh PT Telkom yang sedang mengorbit di bumi. Jadi komunikasi kita ada sebagian dari satelit. Oke, saya akan buat kelompok untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan. Saya tulis di bawah aja. Oke, judulnya mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan perkembangan. Jadi saya akan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Ini tugasnya per kelompok, tidak individu ya. Saya ambil dulu absen.
Dengarkan namanya baik-baik dan kelompoknya. Judulnya sudah saya tulis di papan tulis. Pasang telinganya kelompok 1. Kelompok 1 diisi oleh Julie, Kesia, Michael, John, dan Amelia. Kelompok 1. Catat nama kelompoknya masing-masing. Lalu kelompok 2, Hizkia Rahadi, Joshua Sitanggang, Mikael Brutu, Nuraisya, dan Sadia. Itu kelompok 2. Ini saya pilih secara random ya. Lalu kelompok 3, Adi Ramadhani, Muhajir Alamsyah, Sarah Nur Azli, dan Hari Koti. Itu kelompok 3. Lalu kelompok 4, Lira Tamina, Sarah Jonathan, Septian, dan Ningsih. Kelompok 4. Kelompok 5, Filipi, Raigano, Ripka, dan Sarmila. Lalu satu lagi, Nika Septiana. Kelompok berapa sekarang, Prismadi? Oke, berarti kamu masih mendengarkan saya ya. Kelompok 6, Krismadi, Marta, Revalina, dan Yeti. Aldi. Nanti kita masukkan di yang ganjil. Kelompok 7, Yolanda, Satrio, Rangga, dan Aldi. Kelompok berapa sekarang Sadia? Kelompok? Iya, kelompok 8. Berarti kamu masih fokus mendengarkan saya. Kelompok 8, Cynthia, Lady Cinta, Elsa, dan Anggita. Yang merasa sama Pak? Demikian. Masih ingat dengan dua penyimpanan ini? Penyimpanan di komputer maupun di laptop hanya di C dan D. Hanya dua partisi. Lalu yang sebelah sini, ini anak-anaknya dari sini. Ini anak. Jadi induknya ini C dan D. Nggak usah bingung kalau mau cari sesuatu.
Oke, kelompok yang sudah saya bentuk, judulnya sudah saya kasih sesuai tugas, mengidentifikasi dan merumuskan masalah perkembangan titik. Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk mendiskusikan itu bersama kelompoknya. Bekerja sama dengan kelompoknya. Setelah itu saya akan panggil untuk presentasi. Ya, diskusikan nih. Mengidentifikasi, merumuskan kira-kira apa masalah ini? Perkembangan. Sudah, coba ini nanti saya tak edit. Coba dulu satu, bos, sedang running nanti biar saya. Coba dulu satu atau beberapa orang bertukar pindah supaya seolah-olah kamu sedang berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ngerti kan? Oke, saya mulai. Coba sekarang tukar pindah tempat duduknya ke kelompoknya masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Coba pindah dulu Rizka ke kelompokmu. Coba Sadia pindah ke kelompokmu mana tadi? Silakan. Ya, silakan. Nanti saya mau duduk di situ, lalu nanti mau ngajak, mau tanya dia boleh menggunakan internet, fokuskan ke dia, nanti lalu ke saya. Pak, Boleh lihat internet? ya boleh, silahkan. Makanya saya kasih waktu 10 menit dari sekarang, 4. Rambu.
tadi kita ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kelompok 8. Saya akan panggil secara random kelompok 2. Kelompok 2 itu diisi dengan Hizkia, Rahadi, Joshua, Mikael, Bruto, Nuraisyah, dan Sadia. Sebelah sini saja. Coba yang masih diskusi, lihat dulu temannya presentasi. Muhajir, lihat dulu teman. Sudah mulai. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi dan merumuskan masalah perkembangan tim. Kenalkan, nama saya Hizkia dari Bengau. Saya Nuraisa. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pendahuluan kami adalah teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data atau memproses, mendapatkan, mengusung, menyimpan, dan memanipulasi data. Teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, tepat waktu. Teknologi informasi digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Teknologi informasi merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi menggunakan perangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan antar komputer. Teknologi dalam mengadaptasi menggunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Perangkat teknologi informasi. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain dalam bidang pemerintah, bidang keuangan dan pengembangan, bidang pendidikan, education. Implementasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan seperti internet dan internet mampu menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Transaksi bisnis antar publik dengan pemerintah melalui sistem otomatis dan jaringan internet. 8. Lanjutan Infoman. Infoman adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar pemerintah dan pihak-pihak lain. Teknologi informasi mampu menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2 akan dilanjutkan oleh siaran. Manfaat e-government. Layanan servis yang lebih baik kepada masyarakat atau tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Peningkatan hubungan antara pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum atau transparansi. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui atau bahkan video konferensi. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Koordinasi diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Bidang keuangan dan perbankan. Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern atau internet banking.
bidang pendidikan atau education. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Pada tahun 1946 mengemukakan bahwa pendekatan pendidikan dan pelatihan yang tidak akan bersifat saat itu juga atau just on time. Teknik pengajaran baru akan bersifat dua arah, kolaboratif dan interdisipliner. Computer based communication yang bersifat sinkron dan asinkron. Lanjutan bidang pendidikan, education. Dampak pengaruh globalisasi pendidik masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja. Perlindungan dunia pendidikan di Indonesia masa datang. Berkembangnya pendidikan terbuka belajar jarak jauh atau distance learning, sharing resource bersama antara lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Guru dan laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, adakah teman-teman sekalian yang mau bertanya? Silakan bertanya pertanyaannya. Ini dari Bapaknya mengenai kenapa Indonesia lambat perkembangan jaringan internetnya. Singapura jaringan berbagai sudah merata, kita masih saja belum merata. Mengapa demikian? Oke, pertanyaannya kenapa di Indonesia infrastruktur jaringan internetnya lambat berkembang, gitu ya, Marta? Sedangkan di negara tetangga kita, Singapura, itu jaringan 5G-nya sudah merata. Ya, mungkin bisa dijelaskan, ya? Sebab layanan bekerja secara online. Layanan kesehatan masyarakat lebih cepat dengan media internet. Nah, ini ya, pertanyaan ulang. Karena negara kita, biar baca pertanyaan. Kenapa Indonesia lambat perkembangan jaringan internetnya? Di Singapura jaringan berbagai sudah merata, kita 4G saja belum merata. Iya, silakan. karena negara kita negara kepulauan yang menjadi kendala untuk infrastruktur jaringan seperti data center, tower dan lain-lain. Iya, mungkin kendala yang terbesar di negara kita itu kenapa kita tidak melaju pesat perkembangannya seperti negara tetangga kita, karena negara kita ini negara kepulauan yang dijuluki 1000 pulau. Jadi untuk membangun infrastruktur yang di masing-masing pulau itu yang menjadi kendala, menjadi masalah, perkembangan kita lambat. Kalau negara yang tidak kepulauan gampang membangunnya, karena negara kita kepulauan, nyebrang laut, nyebrang selat dan lain-lain. Jadi itu menjadi kendala kita. Gimana kelompok Marta? Apakah sudah puas? Lanjut, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok kita, kelompok berapa? Saya dari kelompok 2, kelompok 8 ingin bertanya dengan kelompok 2, silakan. untuk bagian pemerintah atau pelayanan seperti apa yang sudah dirasakan masyarakat dengan pemanfaatan Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Sebab layanan bekerja secara online, layanan kesehatan masyarakat lebih cepat dengan media internet dan pendapatan kependudukan lebih mudah. Iya, mungkin yang
saya terjemahkan dari sekian. Layanan kesehatan masyarakat lebih cepat, lebih tanggap. Karena media-media internet sekarang sudah banyak di masyarakat, jadi gampang kita menghubungi layanan kesehatan. Lalu yang paling kelihatan apa dampaknya untuk masyarakat? Rekrutmen. Setiap rekrutmen pemerintah itu di bagian pemerintahan merekrut pekerjanya itu menggunakan media online. Contohnya pendaftaran secara online, seperti BUMN online. Itu yang diterapkan oleh pemerintah, memanfaatkan perkembangan TIK. Lalu pendataan kependudukan tadi ya, Rizkia. Nah, pendataan itu jadi yang sangat menonjol dimanfaatkan oleh pemerintah karena semua data mulai kita dari KTP sampai kendaraan kita itu semua sekarang sudah bisa kita akses melalui internet. Oke, jadi sekian dari kelompok berapa sekian? Kelompok 2, silakan tutup. Sekian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke, tetap dikenal untuk kelompoknya terlebih dahulu. Itulah hasil presentasi teman kita dari kelompok 2 yang sudah mengidentifikasi permasalahan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mungkin kedepannya akan kita lanjutkan untuk kelompok-kelompok berikutnya. Nah, jadi saya kelompok 2 tadi ya, saya tanda dulu kelompok 2 sudah presentasi. Oke, kita buka dulu. Oke, setelah ini saya akan menutup. Nah, saya penutup. Jadi penutup saya ini usahakan itu sekitar 10 maksimal 15 menit. Jadi jangan bertele-tele. Nanti kamu kalau saya jawab bagaimana kesan pembelajaran hari ini, jawabannya seperti kemarin, menyenangkan. Nah, menyenangkannya jawab bareng-bareng supaya kuat suaranya masuk di rekaman suara, ya. Lalu itu pertanyaan pertama. Lalu nanti pertanyaan kedua, apa manfaat pembelajaran hari ini? Nah, manfaat pembelajaran hari ini, catat. Manfaat pembelajaran hari ini. Siswa dapat memanfaatkan perkembangan TIK dan media internet perkembangan TIK dan media internet secara maksimal sebagai media
belajar yang efektif. Sudah ya, sudah catat ya. Victor lagi masih ngerekam ya. Itu biasa ya. Oke, kita dalam penutup ini silakan jika ada yang kurang paham dalam materi perkembangan TIK ini, silakan. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Tanya saja. Tidak ada? Tidak ada, oke. Mari kita berrefleksi untuk materi hari ini kita. Saya punya dua refleksi. Yang pertama adalah bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Ya, cukup menyenangkan ya. Belajar dengan memanfaatkan teknologi. Lalu apa kira-kira yang kamu ambil manfaatnya pembelajaran hari ini? Siswa dapat memanfaatkan perkembangan TIK dan media internet secara maksimal sebagai media belajar yang efektif. Oke, berarti kamu dapat memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ya, dan media internet secara maksimal. Jadi jangan setengah-setengah kalau kita memanfaatkannya ya. Lalu sebagai media belajar yang efektif, kita mau, saya aja yang sekarang internet itu masih menjadi media belajar saya, dan saya sudah mengajar, apalagi kamu yang masih siswa. Jadi jadikan media internet itu sebagai media pembelajaran yang efektif. Jangan kamu hanya gunakan internet itu untuk menonton film, main game, sosial media sampai malam. Gunakan untuk belajar yang efektif. Oke, saya kasih apresiasi untuk kelompok 2 yang sudah maju tadi, yaitu kelompok Iskia, Mikael, Nurasia, dan Sadia. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu untuk siswa kita, teman kita yang menjawab, yang bertanya dari kelompok dari Marta kelompok berapa tadi? Kelompok 6, iya. Lalu teman kita yang bertanya dari kelompok 8 ya, Anggita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, saya beri sedikit penguatan untuk supaya kalian terus bersemangat belajar dengan memanfaatkan teknologi. Nah, jadi bagaimana Pak cara menimbulkan semangat itu?
Pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah, kamu lihat orang-orang yang berhasil. Kita lihat orang-orang yang berhasil, entah itu teman kita, entah itu kerabat, sanak saudara. Kamu lihat, kok dia bisa ya? Lalu kenapa aku tidak bisa? Jadi kamu lihat orang-orang yang berhasil lebih baik setidaknya dari kamu yang sekarang. Jangan hindari mengeluh. Banyak yang saya lihat akhir-akhir ini. Masalah saya komunikasi dengan dia pasti ada kalimat-kalimat keluhan. Jangan. Kita kalau mengeluh, seterusnya kita patah sih. Malas. Terus seperti itu kita leleh terus. Tidak ada. Makanya lihat orang-orang yang berhasil, jadikan dia motivasi kamu. Jadi kamu timbul semangat belajar, semangat bangun pagi, semangat untuk datang ke sekolah. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, salah satu pimpin doanya. Siap. Sebelum kita